Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masyal Torik dengan NIM 1804, kelas DKVB. Analisis semiotika yang saya bahas adalah analisis semiotika Charles Sanders Peirce dalam video campaign Greenpeace yang berjudul There's a Monster in My Kitchen. Pendahuluannya, hilangnya keanekaragaman hayati menjadi salah satu dari sekian banyak permasalahan lingkungan global yang paling mengancam akibat keserakahan manusia. Contohnya yang dirugikan adalah ribuan spesies dan jutaan populasi punah setiap tahunnya, seperti populasi mamalia, burung, vertebrata telah hilang sejak beberapa dekade terakhir. Karnivora besar menjadi salah satu hewan yang mengalami penurunan populasi yang sangat signifikan akibat manusia, seperti hilangnya habitat beberapa dekade ini. Karnivora besar menjadi salah satu hewan yang mengalami penurunan populasi yang sangat signifikan. Hal tersebut menyebabkan karnivora besar menjadi rentan terhadap kepunahan dikarenakan kepadatan populasi yang rendah, tingkat pertumbuhannya yang lambat, dan kebutuhan area yang luas. Secara global, kucing besar yang merupakan satu hewan karnivora telah mengalami penurunan drastis selama beberapa tahun terakhir ini. Data ini menunjukkan bahwa harimau hanya terbatas pada 6% dari rentang geografis historinya, dan populasinya telah menurun sebanyak 50% dalam beberapa dekade terakhir. Seperti jaguar atau nama latinnya Panthera ancha adalah spesies fauna yang paling sedikit dipelajari dalam genus Panthera. Jaguar terbesar di wilayah Arizona Selatan, New Mexico, Argentina Utara, dan Timur Laut Brazil. Namun populasinya telah berkurang di beberapa daerah seperti El Salvador, Amerika Serikat, dan sebagai besar Meksiko. Berdasarkan data-data tersebut, Greenpeace mengajak masyarakat dunia untuk terbuka akan isu kepunahan jaguar melalui sebuah video campaignnya. Greenpeace adalah sebuah organisasi non-pemerintah tingkat global yang bergerak memberantas masalah kerusakan lingkungan di dunia. Greenpeace sudah berdiri sejak tahun 1996 di Vancouver, Kanada, dan saat ini berpusat di Amsterdam, Belanda. Sudah banyak bentuk campaign yang dilakukan oleh Greenpeace. Salah satunya adalah video campaign yang berjudul There's a Monster in My Kitchen. Hal ini memicu pembukaan hutan yang menjadi tempat tinggal dari satwa-satwa liar yang tinggal di dalamnya. Lewat video tersebut, Greenpeace ingin mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk ikut bertindak menghentikan tindakan perusakan lingkungan yang membahayakan habitat hewan-hewan liar seperti jaguar. Animasi dari video tersebut adalah Creative Monster dan diproduksi oleh Cartoon Saloon Studio. Judul There's a Monster in My Kitchen merupakan sequel dari video campaign There's a Monster in My Room yang menjadi kampanye mengenai kepunahan orangutan. Pengisi suara dalam video ini dibintangin oleh Wagner Moura dan aktor pembuat film asal Brazil yang terkenal perannya sebagai Pablo Escobar dalam film seri Narcos. Metode penelitian yang saya pakai ini menggunakan metode kualitatif dengan cara analisis isi. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat non-hipotesis, sehingga penelitian ini memberikan hasil berupa kalimat pernyataan yang digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Selain itu, analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dari sebuah komunikasi. Analisis ini seringkali dipilih untuk menganalisis sebuah tulisan, gambar, simbol, dan sejenisnya. Tahap penelitian dimulai dengan mengumpulkan informasi berupa cuplikan dalam video tersebut. Kemudian, peneliti atau saya akan menerjemahkan makna yang ada di dalam video tersebut. Secara sederhananya, semiotika dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas seputar tanda. Hal ini dipelajari yang di dalam semiotika adalah sistem, aturan, dan konvensi yang membentuk sebuah tanda. Charles Sanders Peirce merupakan seorang filsuf asal Amerika.
Ia mengungkapkan bahwa kehidupan manusia ditandai dengan percampuran tanda dan penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasannya adalah adegan 1 saya mengambil dari menit 0 hingga detik 53. Objeknya adalah seorang anak laki-laki di dapur rumahnya pada saat malam hari untuk mencari makan. Saat membuka kulkas, di belakangnya ada seekor makhluk yang mengintainya, sehingga anak itu menjadi ketakutan. Anak kecil tersebut beranggapan bahwa mungkin saja makhluk itu sedang mencari makan. Namun, makanan apa? Atau bahkan siapa sebenarnya yang ia cari? Dalam hati anak kecil tersebut menyebutkan, "There's a monster in my kitchen, and I don't know what to do." Kemudian adegan berganti menunjukkan seekor jaguar dengan muka yang ketakutan, diiringi dengan narasi "There's a monster in my forest, and I don't know what to do." Interpretannya adalah adegan tersebut menunjukkan seekor makhluk misterius yang diketahui selanjutnya adalah jaguar yang memasuki dapur seorang anak laki-laki yang tengah mencari makan. Jaguar tersebut di dapur berusaha mencari makanan yang bisa ia makan, sama seperti anak tersebut yang mencari makanan di kulkasnya. Diketahui, hutan yang menjadi tempat tinggal jaguar tersebut telah hancur oleh monster, sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa dan pergi kemana dan tinggal di mana. Akhirnya dia mencari makan ke dalam rumah anak kecil tersebut. Adegan kedua saya ambil dari detik 53 hingga menit 1 detik 5. Objeknya menunjukkan adegan sebuah hutan yang menjadi tempat tinggal jaguar yang sedang terbakar. Terlihat seorang manusia dengan masker pelindung dengan menuangkan bahan bakar di sekitar hutan tersebut. Adegan selanjutnya menunjukkan sapi, babi, ayam disertai narasi "Feeds for chicken, pigs, and cow, so sell more meat to you." Interpretannya adalah hutan tersebut sengaja dibakar oleh manusia untuk keperluan individu sebagai pembukaan lahan untuk makan hewan ternak yang menjadi makanan bagi manusia. Berikutnya, adegan ketiga saya ambil dari menit 1 detik 5 hingga menit 1 detik 30. Objeknya, adegan ini menunjukkan manusia yang sedang mengendarai mobil pengeruk dari perusahaan industri yang berusaha menghancurkan hutan sebagai tempat tinggal jaguar. Jaguar menyebutnya sebagai Evil Empire atau kerajaan yang jahat. Evil Empire tersebut telah menyebabkan sejumlah kerugian yang tidak terhitung. Di adegan terakhir, Jaguar menyebutkan, "There's a monster in my forest, and it's filling me with fear." Atau artinya, ada monster di hutanku, dan itu membuatku sangat takut. Interpretannya adalah, diketahui hutan tersebut sengaja dibakar untuk meluaskan habitat hewan ternak sebagai lahan bagi hewan-hewan ternak untuk mendapatkan makanan. Hewan ternak tersebut diimpor oleh industri yang tidak bertanggung jawab sebagai makanan pokok bagi manusia di seluruh dunia. Di balik konsumsi daging industri, ada kenyataan pahit bahwa hewan-hewan liar seperti jaguar terancam tidak memiliki habitat yang tidak berujung pada kepunahan hewan-hewan tersebut. Adegan keempat saya ambil di menit 1 detik 30 hingga menit 1 detik 59. Objeknya adalah seorang anak yang mendengar cerita jaguar. Anak tersebut bertekad untuk mengurangi konsumsi daging dengan mengkonsumsi lebih banyak sayuran sebagai pengganti daging, seiring dengan narasi, "Oh jaguar, in our kitchen, now we do know what to do." Atau artinya, jaguar di dapur kami, sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita akan menghentikan monster-monster mematikan agar planet kita semua kembali baru. Interpretannya adalah untuk mengurangi konsumsi daging industri dengan lebih banyak mengonsumsi sayuran atau olahan tumbuhan lainnya. Hal itu adalah merupakan upaya kecil yang dapat membantu menyelamatkan habitat hewan liar yang nyaris punah. Dengan berhenti mengonsumsi daging industri, maka perusahaan yang mengimpor daging tersebut akan berhenti juga merusak lingkungan satwa liarnya. Selanjutnya adalah scene kelima. Objek ini merupakan video penutup dari campaign ini.
Adegan ini menampilkan tulisan "Industrial meat is biggest cause of deforestation". Latar belakang dengan adegan kebakaran hutan, selanjutnya tulisan berganti menjadi "Let's stop corporate monsters destroying our forests. Sign the petition", dengan latar belakang hitam polos dan logo Greenpeace di akhir video. Interpretan video ini, Greenpeace membeberkan fakta-fakta bahwa daging industri menyebabkan paling besar deforestasi hutan-hutan di dunia. Latar belakang kebakaran hutan tersebut merupakan footage asli dari kebakaran hutan Amazon yang terjadi pada 17 Oktober tahun 2020 silam. Di akhir video, Greenpeace mengajak masyarakat dunia untuk menandatangani petisi untuk memberhentikan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak hutan-hutan di dunia. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulan video campaign milik Greenpeace ini pada dasarnya menceritakan jaguar atau seekor jaguar yang menyasar masuk ke rumah seorang anak laki-laki tersebut yang diakibatkan habitatnya telah rusak dan sengaja dibakar oleh manusia. Setelah dia dilakukan analisis menggunakan teori semiotika, Charles Sanders Peirce melalui karakter jaguar, Greenpeace ingin mengedukasi bahwa saat ini jaguar merupakan salah satu hewan yang terancam hilang habitatnya akibat pembakaran hutan oleh perusahaan yang memproduksi daging industri yang diimpor ke seluruh dunia. Hutan tersebut sengaja dibakar agar hewan-hewan ternak mendapat lahan yang luas sebagai sumber pakan mereka. Di samping itu, Greenpeace juga mengajak untuk mengurangi konsumsi daging industri dengan menggantikannya sebagai sayuran dan tanaman lainnya yang lebih aman dan tidak menyebabkan kerusakan hutan yang berujung pada punahnya satwa liar di habitat tersebut. Sebagai penduduk bumi yang baik, kita tentunya harus sadar dan terbuka akan isu-isu lingkungan seperti ini. Jangan sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak lingkungan yang menjadi tempat tinggal satwa liar. Kita harus senantiasa menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup anak dan cucu kita di bumi masa depan. Sekian hanya itu saja analisis dari saya. Terima kasih banyak.